Lenggang Kangkung dance is inspired by the Betawi folk song Lenggang Kangkung, which means cheerful and relaxed. This dance depicts children or young girls dancing gracefully, taking them to others in a straight or barrel. Tari Lenggang Kangkung terinspirasi dari lagu rakyat Betawi yaitu Lenggang Kangkung yang bermakna riang gembira dan santai. Tarian ini menggambarkan anak-anak atau gadis muda yang menari dengan lemah gemulai. Diibaratkan seperti kangkung yang bergoyang atau diayun-ayun oleh air. The Lenggang Nyari Tunes is a new creation created by Wiwik Widya Stuti, inspired by the story of the struggle of Nyai Dasima, a Betawi woman who fought for her right to freedom. Tari Lenggang Nyai adalah kreasi baru yang diciptakan oleh Wiwik Widya Stuti, terinspirasi oleh kisah perjuangan Nyai Dasima, seorang wanita Betawi yang memperjuangkan haknya atas kebebasan. The Nanda Kanchen dance depicts a young woman entering adulthood, lively, vivacious, and full of joy. Nanda means to dance, while Kanchen means flirtatious or seductive. Tarian Nandak Ganjen menggambarkan seorang wanita muda yang memasuki masa dewasa, lincah, genit, dan penuh sukacita, yaitu Nandak berarti menari, sedangkan Ganjen berarti genit atau menggoda. Jiwa manis indung disayang, la 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 la, oh. Laju sekali ke Surabaya, belenong di pinggir kali, dengar keroncong senang sekali. Belenong di pinggir kali, dengar keroncong senang sekali.
Buah manggis, buah pepaya, ikan manis siapa? Aye yang paling. The ondel-ondel is a traditional Betawi dance that uses large giant dolls. Ondel-ondel, symbol of the village protecting ancestor, which originally functioned to ward off disaster but has now become entertaining at folk events such as weddings or welcoming guests accompanied by traditional musik. Tari ondel-ondel adalah tarian tradisional khas Betawi yang menggunakan boneka raksasa berukuran besar sebagai simbol leluhur pelindung desa yang awalnya berfungsi untuk tolak bala, namun kini menjadi hiburan dalam acara rakyat seperti pesta pernikahan atau penyambutan tamu dengan iringan musik tradisional dan gerakan yang dinamis.
Every region has its own story, a story about ordinary people whose lives are full of struggle. In the land of Betawi, there is a tale that is still remembered to this day, not because of luxury, but because of courage. The story tells of a Betawi village boy. He was born into a simple family raised among common folk and learned the meaning of justice from a young age. This is the story we will present before you, a Betawi folk legend about courage against injustice. That legend is named Si Pitung. Before the story begins, let us first get to know the characters in this tale. Setiap daerah punya cerita. Cerita tentang orang-orang biasa yang hidupnya penuh perjuangan. Di tanah Betawi, ada satu kisah yang sampai sekarang masih dikenang. Bukan karena kemewahan, tapi karena keberanian. Kisah ini bercerita tentang seorang anak kampung Betawi. Ia lahir dari keluarga sederhana, tumbuh di lingkungan rakyat kecil dan belajar arti keadilan sejak usia muda. Cerita inilah yang akan kami pentaskan di hadapan kalian. Sebuah legenda rakyat Betawi tentang keberanian melawan ketidakadilan. Legenda itu bernama Si Pitung. Sebelum cerita dimulai, mari kita kenali tokoh-tokoh dalam kisah ini. Gaya sederhana, tapi dijunjung. Nih, babenya si Pitung. Kenalin, aye babe Piun. Ane, nyaknya si Pitung, kenalin. Aye nyak Pina. Hidup susah mah udah biasa. Yang penting anak jadi orang benar. Weh lupa dek, kenalin nih, nama Aye Solihun, anak Betawi asli. Hah? Ente Solihun? Aye juga Solihun. Kenalin, kita Pitung. Aneh Haji Naipin, guru ngaji same guru silatnya si Pitung. Kami pejabat dan serdadu Belanda. Kami datang membawa kekuasaan di sini. Kita rakyat kecil, hidup kita susah. Ajak mulu yang digedein. That night, in Betawi village, a baby was born. Not in a grand house, not with a lavish celebration, just a simple home filled with emotion. Malam itu di sebuah kampung Betawi, lahirlah seorang bayi. Bukan di rumah besar, bukan pula dengan perayaan mewah. Hanya sebuah rumah sederhana yang dipenuhi suasana harum. Dahnya, ini bocah nangis apa mau kentongan dah? Kencang benar suaranya. Sabar nape bang, namanya juga bayi. Mulut belum bisa ngomong, nangis doang kerjaannya. Lah, Nya, tapi ini nangisnya kagak wajar. Sekampung bisa melek semua. Bang, Ngapa, Nya? udah kepikiran belum namanya ini bocah? Udah, nama aslinya itu Salihun. Salihun? Berat bener ya bang, namanya buat bocah kecil begini. Apa-apanya, biar berat namanya. Hidupnya jangan gampang nyerah. Tahun demi tahun berlalu, Salihun tumbuh sebagai anak kampung yang berjiwa peduli. Melihat penderitaan orang lain, nuraninya ikut tergerak.
Sali, ayo ke jalannya. Mat, tungguin ayah, Mat. Jangan ngebut-ngebut. Aduh, kakinya sakit. Lu ngapa, Tong? Kayaknya itu mah kesleo deh. Jangan berdiri dulu. Sakit Ali. Ntar ayah anterin pulang dah, mainnya antaran baik. Dari kampung Rawabelong, tanah Betawi yang sederhana dan keras oleh kehidupan, tumbuhlah seorang anak muda bernama Salihun. Sali, makasih ya udah bantuin ayah ngangkat beras. Ah, santai aja bang. Kita kan tetangga, sama-sama saling bantu lah. Seiring waktu, Salihun dikenal warga sebagai anak muda yang ringan tangan, tak pernah menolak saat diminta bantuan. Nih bocah kagak pernah nolak ya kalau disuruh bantu. Iya kok, orang susah dibantuin terus, pitulung mulu kerjaannya. Daripada manggil Solehun mulu, udahlah kita panggil aja dia Pitung. Iya, Pitung. Hah? Pitung? Kenapa manggil ayah Pitung, Pok? Karena ente pitulung terus tuh, hati lu buat orang susah. Melihat keberanian dan kepedulian Pitung, orang tuanya mulai khawatir. Kebaikan tanpa ilmu dapat membawa celaka. Bang, anak kita hatinya baik ya, tapi dunia kagak selalu sejalan. Iya nyak, aneh gak paham. Kalau kagak dibukain ilmu, abang takut untuk bocah salah langkah. Nya, Be, kenapa sih pada serius bener mukanya? Tung, mari sini, babeh mau ngomong. Tung, ente kan anak baik, tapi hidup itu kagak cukup modal niat doang. Kita pengen ente belajar, bukan cuma kuat badan, tapi kuat iman. Belajar ke siapa tuh, Be? Noh, coba lu ke Haji Naipin. Dia itu guru ngaji sama guru silat, pasti ilmunya lurus. Dari sinilah Pitung mulai melangkah menapaki jalan ilmu dan pengabdian. Dalam perjalanannya menuju kediaman Haji Naipin, Pitung melewati kampung-kampung kecil Betawi. Dari kejauhan, matanya menangkap pemandangan yang pahit. Bayar pajak sekarang, tidak ada alasan. Tuan, kami belum punya apa-apa. Beri kami waktu, Tuan. Saya tunggu segera. Pitung hanya bisa menonton, tanpa ilmu dan kekuatan, keberanian saja belum cukup. Hatinya tersiksa melihat rakyat kecil yang tak berdaya. Aneh nggak bisa berbuat apa-apa sekarang, tapi suatu hari nanti Aneh bakal kembali, bukan buat dendam, tapi buat keadilan. Sejak saat itu, tekad tumbuh dalam hati Pitung. Ia sadar hanya dengan ilmu dan keberanian, ia kelak bisa membela mereka yang tertindas. Pitung akhirnya sampai di kediaman Haji Naipin. Ia disambut hangat dan di hadapan rumah sederhana itu hatinya terasa tentram, seakan sebuah babak baru akan segera dimulai. Pitung, nyampe juga ente.
Danteng mari, aneh persilain ente masuk. Makasih Pak Haji. Di sini aneh pengen belajar cara nolong orang tanpa bikin masalah. Pitung. Di sini ente bakal banyak belajar, tapi mesti sabar ya. Nolong orang tuh kagak cukup asal nekat, mesti pinter juga, ngerti ente? Pitung kini telah tumbuh dewasa dan berilmu. Di bawah bimbingan Haji Naipin, ia tumbuh menjadi sosok bijak, tangguh, dan siap menegakkan keadilan di kampungnya. Pitung, aneh seneng sama ente. Ente udah mulai pinter, sabar, sama adil. Sekarang ente bukan cuma pemuda nekat, tapi udah jadi orang dewasa yang bijak. Makasih Pak Haji. Aneh janji bakal pakai ilmu ini buat nolong orang, tapi tetap adil dan aman. Nah, itu baru bener. Ente kudu siap jadi pelindung kampung ente, Tung. Dan begitulah, Pitung menetap di kediaman Haji Naipin. Dengan ilmu dan kebijaksanaan yang dimilikinya, ia siap menghadapi segala tantangan, menjadi pelindung keadilan sejati bagi kampungnya. Setelah cukup lama menimba ilmu, Pitung pun pamit dari kediaman Haji Naipin. Ia kembali ke rumah orang tuanya, membawa ilmu, akhlak, dan niat baik untuk hidup sederhana seperti dulu. Ya Allah, Pitung, akhirnya lu pulang juga. Iya Nyak, Pitung pulang, kangen rumah, kangennya sama Babe. Alhamdulillah. Kelihatannya ente sekarang beda ya, Tung. Lebih tenang, lebih dewasa. Ilmu dari Pak Haji ngajarin aneh bukan cuma silat, Beh, tapi juga sabar dan tanggung jawab. Hari-hari Pitung kembali sederhana. Ia membantu orang tuanya, salah satunya dengan mengembala kambing. Nih, makanya yang rapi nih, rambutnya masih pada seger. Pitung, kambing ente kelihatan sehat-sehat ya. Aneh tertarik beli satu. Oh iya Cang, kalau emang buat usaha yang benar silakan aja. Yang ini aneh ambil Tung, berapa ya harganya? Sikasnya aja Cang, yang penting adil. Aneh nggak mau ngerugin ente juga jangan ngerugin aneh. Ente bener-bener beda Tung, nih duitnya. Makasih Cang, semoga-moga kambingnya bawa rezeki ya. Siang itu, Pitung melintas di pasar kampung. Di pinggangnya tergantung kantong kain berisi banyak uang hasil penjualan kambing. Lihat-lihat dong jalannya. Woi bang, duit aneh. Duit siapa? Di pasar mah yang cepet yang dapet. Balikin sekarang, aneh nggak mau ribut. Kalau aneh kagak mau, kenapa ya? Nih akibatnya sejago.
Tung ampun Tung, aneh salah, aneh kilap. Iye, aneh minta maaf. Duit itu aneh balikin. Jangan laporin ke siapa-siapa ya. Aneh kagak demen dipalak, kagak tega juga liat orang kecil ditindas. Masa hidup lu pada begini-begini mulu? Kalau ente berkenan, pimpin kita Tung. Daripada kita marahin orang kecil, mending nurut sama ente. Permintaan tersebut mengejutkan warga pasar. Namun, Pitung tidak bertindak gegabah dan mempertimbangkannya dengan matang. Dengerin, aneh bukan ketua preman. Tapi kalau lu pada mau berubah, ada syaratnya. Apa Tung? Pertama, kagak boleh nyakitin rakyat kecil. Kedua, kagak boleh ngambil yang bukan hak kita. Ketiga, kita cuma bakal ngambil balik rampasan rakyat yang dirampok sampai company. Bukan buat kita, tapi buat orang susah. Aneh siap Tung. Kita semua siap Tung. Malam itu, Pitung melangkah bukan sebagai preman, melainkan sebagai pembela rakyat. Bersama orang-orang yang kini berada di bawah arahannya, ia bersiap merebut kembali hasil rampasan company. Ingat ya, kita bukan mau cari ribut. Kita cuma balikin yang emang bukan hak mereka. Iya Tung, kita nurut. Dengan langkah hati-hati dan penuh perhitungan, mereka mendekati gudang company. Tak ada teriakan, tak ada kesombongan, hanya tekad. Di dalam gudang itu tersimpan hasil kerja keras rakyat. Terdapat beras, hasil bumi, dan barang dagangan yang selama ini dirampas secara paksa. Ini semua bukan punya mereka. Besok, barang-barang ini balik ke yang punya hak. Pitung dan kelompoknya memasuki kampung. Karung-karung berisi beras dan hasil bumi diturunkan. Alhamdulillah, makasih ya Pitung. Makasih ya Tung. Pitung, makasih ya. Ambil aja, ini hak empok. Makasih ya Pitung. Semua dibagikan secara adil. Tak ada yang disisihkan untuk kepentingan pribadi. Nama Pitung semakin dikenal sebagai pembela rakyat. Aksi Pitung cepat menyebar. Kabar tentang gudang yang kosong sampai ke telinga company. Ini pasti ulah si Pitung. Si Pitung lagi. Para serdadu mendapat perintah untuk berkeliling dan memeriksa kampung. Di mana si Pitung? Kita kagak tahu. Kita kagak tahu apa-apa. Kita nggak tahu si Pitung di mana. Di mana si Pitung? Di mana si Pitung? Jangan kalian sembunyikan. Nama Pitung kini bukan hanya harapan rakyat, tapi juga ancaman bagi company. Serdadu company menyisir kampung dan memeriksa rumah-rumah warga satu persatu. Karena gagal menangkap Pitung, pihak company kemudian melakukan sayembara. Hadiah besar dijanjikan bagi siapapun yang bisa menangkapnya. Bagi siapapun yang bisa menangkap si Pitung, akan saya beri hadiah yang besar. Alih-alih merasa takut, rakyat justru semakin bersatu. Aneh kagak bakal mundur.
Perburuan terhadap pitung pun dimulai. Di tengah perburuan itu terdapat seseorang yang goyah oleh iming-iming hadiah. Ayah tahu, Pitung sering lewat situ. Serdadu mengepung tempat persembunyian pitung. Tung, kita dikepung Tung. Lu pada mundur semua. Pitung memilih untuk menghadapi keadaan itu seorang diri. Pertarungan yang tidak seimbang pun terjadi. Pitung melawan dengan seluruh kemampuannya. Ia gugur bukan karena sebagai penjahat, melainkan sebagai pejuang keadilan. Jangan pernah takut lawan ketidakadilan. Napas terakhirnya terlepas perlahan, namun semangat perjuangannya abadi dalam ingatan rakyat. Kabar gugurnya Pitung menyebar ke seluruh penjuru kampung. His body is gone, but his courage lives on in the hearts of the people. As long as injustice remains, the name Si Pitung will continue to live as a legend of resistance and justice. Raganya telah tiada, namun keberaniannya tetap hidup di hati rakyat. Selama ketidakadilan masih ada, nama Si Pitung akan terus hidup sebagai legenda perlawanan dan keadilan.
I was 13, I had my first love. There was nobody that compared to my baby, and nobody came between us or could ever come above. She had me going crazy, oh, I was starstruck. She woke me up daily, don't need no Starbucks. She made my heart pound and skip a beat when I see her in the street and at school on the playground. But I really wanna see her on the weekend. She knows she got me dazing, cause she was so amazing. And now my heart is breaking, but I just keep on saying